tentang model-model jurnalistik. Yang pertama misalkan ada jurnalisme problematik. Jurnalisme problematik ini adalah satu aliran yang kehadirannya membuat problem dengan jurnalisme itu. Entah di manapun gitu ya. Ada mazhab-mazhab jurnalistik yang kalau dia hadir, dia menampilkan problem. Nah ini yang disebut dengan jurnalisme problematik. Saya tidak tahu apakah di Kabupaten Sumeneb yang jumlahnya sebagaimana disampaikan tadi 200 sampai 300 ya. Jadi kalau 300 itu benar adanya jumlahnya wartawan, maka dia setara dengan seluruh penumpang pesawat Boeing 737. Nah, terhadap problem yang minimal ada di daerah itu. Kemudian yang ketiga ada jurnalisme damai. Jurnalisme damai itu biasanya muncul dalam narasi-narasi yang mendamaikan. Sebuah lengan itu dilukai dengan gergaji, maka sangat terasa sakitnya, sangat tidak rapi bekas lukanya. Nah, jurnalisme damai ini biasanya dia memunculkan narasi-narasi yang kalau intibarnya adalah luka, dia melukai dengan silet. Silet ketika pertama menyentuh tubuh kita rasanya dingin, tetapi lama-lama ini kok perih. Nah ini yang disebut dengan jurnalisme damai pada konteks narasi. Kemudian juga ada jurnalisme sarkastik begitu ya. Jurnalisme sarkastik. Saya amati di sebagian media itu mau mengatakan seseorang itu biadab dengan menggunakan nama itu. Nah, padahal kalau meminjam catatannya Sutarji Kalzumbahri itu, biarkan kata yang menjelaskan maknanya tanpa harus mengatakan bahwa seseorang itu biadab. Di luar itu, kawan-kawan semua, saya amati juga ketika menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan yang tidak lazim dan menyangkut masa depan warga bangsa, ada sebagian narasi yang dibangun dengan menyampingkan kaidah-kaidah jurnalistik dengan menuliskan misalkan korban itu dengan nama yang sebenarnya. Korban perkosaan misalkan masih ditulis namanya X misalkan. Padahal seharusnya itu disembunyikan karena menyangkut masa depan seseorang. Seringkali diganti namanya dengan nama bunga, melati, kemudian mawar untuk korban-korban perkosaan. Substansi yang mau saya katakan adalah anak-anak kita kalau perempuan janganlah dikasih nama bunga atau melati supaya tidak jadi korban perkosaan. Jurnalisme komunikatif. Jurnalisme komunikatif ini seolah-olah menghadirkan pembaca dalam narasi yang kita bangun. Ini jurnalisme komunikatif sehingga kita yang tidak hadir di situ seolah-olah hadir. Misalkan kasus yang terbaru untuk korban begal di Nusa Tenggara. Kemudian begitu korban begal ini melapor ke aparat kepolisian, lalu dia jadi tersangka. Walaupun kita berada di jarak yang paling jauh dari yang bersangkutan, tetapi seolah-olah ketidakadilan itu ada, dan itu kita. Jadi banyak sekali modelnya untuk kita pilih apakah kita akan menjadi pekerja yang berada di dalam satu kelompok bernama jurnalisme problematik tadi, jurnalisme solutif tadi, jurnalisme sarkastik tadi, peace journalism tadi, atau jurnalisme komunikatif atau apa? Atau jangan-jangan
kita bekerja setua saya ini tidak menemukan coraknya, karena dia bekerja tergantung alam yang berlaku pada saat itu. Kalau alam memesan kepada kita untuk bertindak kasar, maka kita akan berlaku kasar. Maka pada posisi itu kita ketika tidak jelas jenis kelaminnya, kita berpotensi untuk diombang-ambingkan oleh alam tadi ini, karena kita tidak memiliki corak yang jelas. Mau kemana kita? Mau dengan siapa? Pada awalnya dia berpotensi tidak jelas pada akhirnya. Sama ketika Mas Rifai dulu masih muda, masih ganteng, ketika berteman itu iya. Tetapi dari sisi kita selaku pekerja jurnalistik, saya kira penting mendefinisikan dirinya kita itu sebagai apa, bekerja untuk kategori jurnalistik yang mana, supaya kita memiliki kejelasan menulis apa, menulis siapa, menulis siapa, tujuannya kemana dan seterusnya. Saya kira itu Pak Samsuni yang bisa saya sampaikan, karena sesungguhnya sesama kita ini adalah sesama jurnalis, bahwa kemudian saya menjadi tua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sama dengan Anda, ketika Anda juga menjadi dewasa, itu takdir yang harus kita terima bersama. Terima kasih. Nah, problema ini saudara sekalian yang dihadapi oleh teman-teman media tentu saja mengasah dan bagaimana kita belajar untuk apa yang kita lakukan ataupun yang kita tulis dan yang kita karyakan ini betul-betul sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Terpokala dan berujung pada ada salah satu redaksi yang harus memberikan dalam penjara. Padahal dalam hukum itu, dalam hukum KUHP ataupun di undang-undang PES yang dulu itu tidak mengenal istilah kemudian kita dijerat dengan pidana murni. Itu masih pakai undang-undang PES. Di undang-undang PES itu juga menganut supaya diterapkan dalam kode etik jurnalistik pasal 10 pasal 11.